Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, taufik dan hidayahnya, kita bisa bertemu kembali di sore hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dengan pembahasan mengenai negosiasi dan kompromi bersama Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita memulai kajian, mari kita pertama luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita ikuti adab-adab dalam bermajelis ilmu. Dan yang ketiga, kita senantiasa catat, ya, kita mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan semoga nanti kita bisa mengamalkannya, insya Allah. Baik Ustadz, untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada Ustadz Fahri Permana untuk menyampaikan materinya. Falyatafadhal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat bagi kita semua hingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini secara online untuk melanjutkan kajian kita membahas Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita akan melanjutkan kisah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu negosiasi dan kompromi. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya negosiasi dan kompromi ini sudah dilakukan berulang-ulang. Artinya orang-orang Quraisy itu sudah berulang-ulang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga datang kepada paman beliau Abu Thalib untuk mengupayakan negosiasi atau kompromi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tema, dengan berbagai macam tawaran. Dan yang terakhir pada pertemuan yang lalu juga sudah ada negosiasi dan kompromi. Ya, bahwasanya orang-orang Quraisy menawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala apa yang mereka miliki. Segala apa yang diinginkan oleh seorang manusia. Kalau ingin kekuasaan akan diberi. Kalau ingin harta akan diberi. Kalau ingin kehormatan akan dihormati. Ini semua adalah keinginan manusia secara normal. Mereka ingin dunia. Maka orang-orang Quraisy menyerahkan dunia mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat Rasulullah SAW meninggalkan aktivitas dakwahnya. Tidak perlu berdakwah lagi kepada manusia. Namun ini semua ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 kali utusan Quraisy datang. Yang pertama
yaitu utusan tersebut merasa bahwa Nabi tidak bisa untuk dirayu, meskipun utusan pertama ini mengatakan tidak cukup jelas kalau Nabi itu menolak atau menerima. Oleh karena itu mereka datang lagi dengan utusan yang kedua, memastikan apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar menolak atau tidak. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dengan tegas. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya membacakan ayat Al-Quran, yaitu kemarin sudah kita sampaikan ya, surat Fussilat ayat yang pertama sampai yang kelima, yang cukup menunjukkan bahwasanya tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Nabi tidak ingin menukar dunia dengan akhirat, yaitu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, amanah yang telah diembankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang lagi-lagi mereka melakukan upaya yang lain. Maka mari kita baca penjelasan dari kitab terjemahan Ar-Rahiqul Makhtum yang disusun oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Disebutkan di sini, manakala kaum Quraisy gagal berunding dengan cara membujuk, janji yang menggiurkan bahkan mengancam. Demikian juga Abu Jahal gagal melampiaskan kedunguan dan niat jahatnya untuk menghabisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin sudah kita terangkan pula kalau Abu Jahal itu mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Abu Jahal mendekat, maka tiba-tiba ada unta yang sangat mengerikan. Ya, unta dengan matanya yang merah, ya, atau unta yang yaitu memiliki taring yang luar biasa. Jadi seakan-akan monster seperti itu ya. Maka ketika Abu Jahal melihat unta tersebut, mundur dia, nggak jadi membunuh Nabi SAW. Bahkan dia merasa kalau saja ia lanjutkan langkahnya, unta itu akan melahapnya. Dan nggak bisa kita bayangkan unta seperti apa yang memangsa manusia. Nah, seperti itu. Jadi Abu Jahal juga sudah berusaha menghabisi beliau tapi gagal. Maka mereka seakan tersadar tentang perlunya mencapai jalan tengah yang kiranya dapat menyelamatkan mereka. Mereka sebenarnya tidak menyatakan secara tegas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atas kebatilan. Akan tetapi kondisi mereka adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni di dalam surat Hud ayat ke-110, Allah berfirman, wa innahum lafi syakkim minhu murid. Ya, wa innahum lafi syakkim minhu murid. Dan sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu berada dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Quran. Jadi ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan ya para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang-orang Quraisy itu menolak Rasulullah SAW, menolak Al-Quran, itu sebenarnya mereka ragu. Jangan-jangan benar ini yang dibawa oleh Muhammad. Jangan-jangan benar ini kalau Muhammad adalah utusan Allah. Tapi karena mereka orang yang yaitu menolak kebenaran, mereka mengedepankan hawa nafsu dan lain sebagainya, maka keraguan mereka tentang kebenaran Al-Quran itu mereka abaikan. Ya, jadi sebenarnya mereka itu ragu dengan apa yang mereka yakini selama ini. Karena itu mereka melihat perlunya mengupayakan negosiasi dengan beliau dalam masalah agama. Nah ini. Jadi kalau kemarin-kemarin dalam masalah dunia, Nabi diiming-imingi masalah dunia, maka sekarang mereka ingin pendekatannya melalui masalah agama, akidah, keyakinan. Yaitu mencari titik temu dengan beliau. Dengan cara meninggalkan sebagian urusan agama yang mereka yakini, dan menuntut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang sama. Mereka mengira bahwa dengan cara ini mereka akan meraih kebenaran jika memang apa yang diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang benar. Ya. Nah, bagaimana kisahnya? Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanadnya, dia berkata, Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza
kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Umayyah bin Khalaf, serta Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Jadi ada 3 atau 4 orang. Ya, Al-Aswad, Al-Walid, Umayyah, serta Al-As. Mereka ini merupakan orang-orang yang berpengaruh di tengah kaum mereka. Suatu ketika mereka menghadang Rasulullah SAW yang tengah melakukan tawaf di Ka'bah. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, biarlah kami menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga menyembah apa yang kami sembah, sehingga kami dan engkau dapat berkongsi dalam menjalankan urusan ini." Jadi biar sama-sama enaknya gitu ya. Jadi kalian yaitu atau mereka orang-orang Quraisy menawarkan Nabi Muhammad SAW untuk ikut agama mereka, dan mereka pun juga akan ikut agamanya Nabi SAW. Jadi gantian gitu ya. Nah seperti itu. Nah kata mereka, jika yang engkau sembah itu lebih baik dari apa yang kami sembah, maka berarti kami telah mengambil bagian kami dari. Kalau memang Allah itu benar-benar Tuhan yang disembah, tidak ada kesyirikan, tidak boleh menyembah selain Allah, maka kami ikut ambil bagian di sana. Nah, seperti itu. Ya. Namun, kata mereka, demikian pula jika apa yang kami sembah lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka berarti engkau telah mendapatkan bagianmu darinya. Jadi, kalau ternyata kami yang benar, maka dengan kamu sempat ikut tata cara ibadah kami, kamu juga akan mendapatkan bagiannya. Jadi mereka menganggap ini win-win solution gitu ya. Ini karena apa? Karena sebenarnya jemaah sekalian, mereka itu nggak yakin mana yang benar. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka itu ragu. Karena mereka tidak yakin mana yang benar, jadi mereka mau ngalah. Perhatikan, yang menawarkan ini adalah orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy itu mengalah dalam segi keyakinan. Demi agar Nabi SAW juga mau mengalah dari segi keyakinan beliau. Ya, jadi bisa dipahami ya. Orang-orang Quraisy karena tidak yakin dengan kebenaran yang mereka katakanlah selama ini berpegang teguh dengannya, maka akhirnya mau mengalah. Beda dengan Nabi SAW, sejak awal tidak ada kompromi, tidak ada kata mengalah. Tugas Allah, amanah Allah adalah untuk mengajak umat bertauhid kepadanya. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya bahwasanya keyakinan yang telah diyakini oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sudah mutlak. Kalau mereka sadar, maka tentu mereka tidak akan melakukan upaya ini. Dan ini justru sebaliknya menunjukkan kalau mereka berada di pihak yang salah. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya apa yang mereka jalankan selama ini benar, maka tentu mereka tidak akan mungkin mengalah untuk mengorbankan keyakinannya demi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, jelas ini. Kalau mereka yakin mereka benar, mereka tidak akan mungkin mau ngalah. Ya, nggak akan mungkin mereka mau kompromi. Kalau mereka yakin mereka benar, Muhammad salah, maka mereka langsung saja memerangi Muhammad SAW, memerangi Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pakai kompromi-kompromi semacam ini. Maka upaya-upaya ini menunjukkan kalau mereka itu ragu dengan keyakinan mereka sendiri. Beda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yakin karena memang Islam terdiri di atas keyakinan bukan keraguan. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian, Nabi kita berada di atas kebenaran, sedangkan mereka di atas penyimpangan. Nah, setelah mereka mengatakan demikian, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang mereka surat Al-Kafirun seluruhnya. Yang menunjukkan kalau mereka itu orang-orang kafir. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun wa la ta'buduna
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir, sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pula tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Ya, dan aku juga tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun juga demikian, diulang lagi kan? Wala antum abiduna ma'abud, diulang 2 kali. Kalian tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian itu urusan kalian. Dan bagi kami agama kami. Nabi SAW tidak pernah ikut campur urusan agama mereka. Tentang teknis ibadah mereka. Tentang tata cara ibadah mereka. Nabi hanya memperingatkan kalau agama yang benar adalah tauhid. Kesyirikan itu adalah agama yang menyimpang. Tapi Nabi tidak pernah ikut campur urusan agama orang lain. Mereka menyembah Lata, Uzza, ya dengan cara apa, berapa kali. Nabi tidak pernah ikut campur dalam urusan itu. Nabi hanya memperingatkan bahwasanya tinggalkan berhala-berhala tersebut. Jadi jelas ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Kafirun di antara asbabun nuzulnya, di antara sebab diturunkannya karena ini. Orang-orang Quraisy ingin agar mereka dan Nabi SAW itu bersama-sama. Ada bagian, ada waktunya Nabi mengikuti agama mereka dan ada waktunya mereka mengikuti agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Enggak bisa dicampur adukkan, enggak bisa. Kesesatan dan kebenaran, hidayah dan dhalalah tidak bisa disatukan. Maka sudah kalian agama kalian dan kami umat Islam agama kami. Nah, seperti itu. Kemudian Abd bin Humaid dan yang lainnya mengeluarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya orang-orang Quraisy berkata, andai kata engkau usap Tuhan-Tuhan kami, niscaya kami akan menyembah Tuhan-Tuhan atau Tuhan kalian. Ya Tuhanmu, afwan. Tuhanmu maksudnya Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kalau orang Quraisy itu berkata, kalau engkau mau menghormati Tuhan-Tuhan kita, mengusap itu ya artinya menyembah gitu ya. Maka kami juga akan menyembah Tuhan. Ya. Kalau kalian mau berbuat syirik kepada Allah di dalam agama kita, maka kami akan ikuti tauhidmu. Jadi dalam satu momen Nabi berbuat syirik. Nah, ketika Nabi bertauhid, maka orang-orang Quraisy juga ikut bertauhid. Orang-orang Quraisy akan meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dalam satu momen. Maka turunlah surat Al-Kafirun secara keseluruhan. Baik. Ibnu Jarir dan yang lainnya mengeluarkan dari Ibnu Abbas juga bahwasanya orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun dan kami akan menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Ya, dia luar biasa. Ini nampaknya adil. Biar sama-sama enaknya kan begitu. Ini negosiasi ala jahiliyah. Negosiasi bagi orang yang ragu terhadap kebenaran yang ia yakini. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini poin penting. Sekali lagi, kalau orang itu yakin dengan kebenaran yang ada pada dirinya, niscaya dia tidak akan mau mengorbankan kebenaran itu untuk mengikuti pihak yang bertentangan, pihak yang berlawanan. Ya, kalau dia yakin apa yang diyakini benar, ya sudah, yakini saja. Ya, kalau perlu, dia engkau Muhammad salah, keliru, menyimpang. Kau harus ikut kita jalan. Kita tidak akan mungkin meninggalkan agama kita. Harusnya kan begitu. Tapi mereka
mau mengalah. Demi apa? Demi agar Muhammad, yaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan akidahnya barang sebentar saja. Itu yang mereka inginkan. Setahun saja kita pindah agama, kan gitu ya. Setahun kamu agama Quraisy dan setahun berikutnya kami akan ikut agama Tauhid. Nah, seperti itu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah hal yang sungguh menggelikan. Mencampur adukkan keyakinan. Dengan demikian maka tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Ya, ini cara yang sangat-sangat rancu. Karena kebenaran tidak akan mungkin disandingkan dengan kebatilan. Kalau Anda sudah merasa benar, yakini. Dan jangan mau mengalah. Lain perkara kalau Anda merasa ragu. Baru Anda apa? Mau mengalah. Nah, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayatnya di dalam surat Az-Zumar, yaitu ayat yang ke-64. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, itu Nabi kita SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka yang menawarkan ibadah setahun, ya, dengan setahun yang lain itu berbeda agama. Afa ghairallahi a'bud. Afa ghairallahi ta'muruni a'bud. Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk menyembah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Ya, ini diantara asbabun nuzul ayat ini pula. Ketika tatkala Rasulullah SAW ditawari untuk berpindah agama setahun, kemudian setahun berikutnya ganti lagi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ini kepada mereka. Ini menunjukkan orang-orang kafir, ya, itu adalah orang-orang jahil. Karena di ayat sebelumnya, di kesempatan sebelumnya turun ayat dalam surat Al-Kafirun secara utuh. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Di ayat ini ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh yang tidak berpengetahuan. Dan letak kebodohannya jelas ya mas sekali. Letak kebodohannya seperti yang tadi saya sering singgung berulang-ulang. Kalau yakin dengan kebenarannya, ya jangan mau ngalah, kan begitu. Kalau Anda tidak yakin dengan kebenaran, Anda mau ngalah, ini menunjukkan Anda ada orang yang bodoh. Ya, kalau Anda tidak yakin, mengapa Anda tidak meninggalkan hal tersebut? Kenapa Anda mempertahankan dan Anda mau mengalah demi agar pihak lain ikut agama kalian? Baik. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Nabi nggak mau meninggalkan akidah tauhid barang sebentar saja. Ya, Nabi nggak mau mengorbankan la ilaha illallah demi agar mereka sementara ikut Islam. Jadi kan ini ceritanya kan hanya sementara saja. Ya, demi meraih kemaslahatan bersama kan gitu. Jadi masing-masing pernah menganut agama lawannya. Maka Nabi tidak mau. Nabi nggak mau. Kalau mau ya kalian tinggalkan agama kalian, ikuti Islam tanpa ada yaitu tawar-menawar. Nabi tidak mau mengorbankan Islam demi mengikuti orang-orang musyrik supaya mereka nanti mau masuk Islam. Toh itu masuk Islamnya hanya sementara. Tidak ada kompromi semacam itu. Baik. Kemudian, manakala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan putusan final terhadap perundingan yang menggelikan tersebut melalui perbandingan yang tegas, orang-orang Quraisy tidak berputus asa dan berhenti hingga di situ. Bahkan mereka semakin mengendurkan nilai negosiasi. Artinya mereka semakin ngalah, gitu ya. Kalau tadinya mereka itu mau mengorbankan keyakinan mereka, katakanlah setahun, kemudian ganti setahun. Atau momen tertentu, kemudian gantian Nabi yang ikut mereka dalam momen tertentu. Ini kan masih imbang gitu ya, masih imbang. Nah mereka menurunkan lagi tawaran mereka. Ya mereka semakin mengalah. Maksudnya seperti itu.
Asalkan Nabi SAW mau mengadakan beberapa perubahan terhadap petunjuk-petunjuk yang dibawanya dari Allah. Mereka berkata sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Yunus ayat ke-15, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddil." Ya, datangkanlah Al-Qur'an yang lain dari yang ini atau gantilah ia. Apa artinya jemaah sekalian? Ya sudah, ini seakan-akan gitu. Ya sudah Muhammad, kalau engkau tidak mau meninggalkan agamamu barang sebentar saja, ya gantilah Al-Quran itu. Jangan yang ini. Gitu ya. Datangkan Quran yang lain. Barangkali kami akan ikut petunjukmu. Paham ya? Jadi mereka sudah ngalah total gitu ya. Kalau memang Nabi kita Muhammad SAW tidak mau meninggalkan agamanya barang sebentar saja, ya sudah mereka akan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, tapi ya jangan pakai Quran yang ini. Ya, datangkan Quran yang lain atau ganti Quran ini dengan yang lain. Allah alam bisawab, bisa jadi mereka mengharap kalau datang Quran yang lain, maka mungkin saja tidak ada perintah untuk bertauhid. Itu ya mungkin anggapan mereka. Kalau ini mungkin terlalu ekstrim menurut mereka. Masa kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah? Tidak mungkin. Makanya mereka minta diganti petunjuk yang lain. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menumpah cara seperti ini dengan menurunkan ayat berikutnya sebagai bantahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka. Langsung Allah jawab. Jadi perhatikan surat Yunus ayat yang ke-15 ini, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddil," itu adalah ungkapannya orang-orang Quraisy yang dicantumkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun lanjutan ayatnya ini jawaban Allah terhadap permintaan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Ya, katakanlah wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilah. Tidak patut bagiku untuk merubah Al-Qur'an. Ya, tidak patut bagi untuk merubah Al-Qur'an. Min tilqa'i nafsi, dari diriku sendiri. Karena apa? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Karena aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nabi hanya mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Inni asaitu, atau inni akhafu in asaitu, dan aku sungguh takut apabila aku durhaka kepada Tuhanku, in asaitu rabbi adzaba yaumin azim, kepada siksa hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jadi jelas ya nggak mungkin Nabi mengganti Al-Quran dengan yang lain. Karena Nabi hanya mengikuti wahyu. Nabi hanya mengikuti wahyu. Dan kalau Nabi berani, yaitu lancang untuk merubah Al-Quran demi mengikuti kemauan mereka, maka tentu Nabi akan mendapat ancaman siksa yang pedih di hari kiamat. Maka Nabi tidak mau lagi-lagi memenuhi permintaan mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan akan besarnya bahaya perbuatan tersebut. Dengan firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat ke-73, 75. Allah berfirman, "Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Idzal latakhazuka khalila wa idzal latakhazuka khalila. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira." Ya ngerti, dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Di dalam momen ini, negosiasi ini, Allah mengatakan hampir saja mereka orang-orang Quraisy itu bisa
merayu Nabi SAW. Hampir saja orang-orang Quraisy bisa merayu Nabi SAW. Untuk apa? Untuk mengganti Al-Quran. Atau untuk merubah Al-Quran. Sehingga apa? Berbohong atas nama Allah. Ya. Wa idzan, dan kalau seandainya mereka berhasil merayu wahai Muhammad, lattakhadhuka khalila. Tentu mereka akan menjadikan engkau sebagai sahabat setia. Wah, senangnya bukan main mereka. Kalau saja mereka berhasil merayu Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi kita mendatangkan ayat lain yang dirubah oleh Nabi, yang bukan berasal dari Allah secara dusta, maka mereka akan senang luar biasa menjadikan Nabi kita sebagai sahabat setia. Ya, Allah katakan walaula an sabbatnaka, dan sekiranya bukan karena kami meneguhkan dirimu wahai Muhammad, memperkuat hatimu wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Niscaya kamu hampir saja condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Ini menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tipu daya dan rayuan orang-orang kafir tidak mempan. Idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Ya, kalau kau sudah misalkan engkau condong kepada mereka, benar-benar terjadi rayuan mereka, engkau yaitu ikuti, maka kami akan siksakan kepadamu dengan lipat ganda. Siksa yang lipat apa? Lipat ganda. Siksa di dunia dan siksa setelah kematian. Ini ancaman Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau saya Nabi benar-benar mengikuti rayuan mereka. Tsumma la tajidu laka alaina nasira. Kemudian engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan seorang pun penolong terhadap kami, yaitu terhadap siksa kami. Jadi ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekaligus penjagaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rayuan-rayuan mereka itu gagal. Lagi-lagi mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nabi SAW menolak hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini upaya mereka, orang-orang Quraisy yang telah diusahakan dari pihak mereka sendiri. Selama ini mereka hanya berputar pada pihak mereka. Jadi saling usul, ya, ini dan itu. Nah sekarang mereka mencoba untuk mengupayakan hal yang lain dengan bantuan dari kaum lainnya, yaitu orang-orang Yahudi. Kaum Quraisy bingung dan berpikir keras serta upaya mereka menghubungi orang-orang Yahudi. Ini hampir sama jemaah sekalian. Cuman di dalam pembahasan ini, orang-orang Quraisy itu lagi-lagi sebenarnya sadar kalau mereka itu salah alamat menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Mereka salah alamat. Dan itu mereka yakini, bahkan dulu sudah kita sampaikan pula. Ya, kalau mereka nggak yakin kalau Nabi Muhammad itu penyihir, tukang syair, tukang sihir, ya. Dan ini mereka ulangi lagi. Cuman namanya mereka ya apapun cara itu diupayakan. Termasuk akhirnya menghubungi orang-orang Yahudi ahli kitab. Kita bacakan. Setelah semua perundingan, negosiasi dan kompromi yang diajukan oleh kaum musyrikin mengalami kegagalan. Jalan-jalan yang membentang di hadapan mereka seakan gelap gulita. Mereka bingung apa yang harus dilakukan hingga salah seorang dari setan mereka berdiri tegak. Yaitu An-Nadhr bin Al-Harith. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini tertulis kalau An-Nadhr bin Al-Harith itu diungkapkan dengan julukan apa? Setan. Ya. Ini menunjukkan orang jahat kan begitu. Kalau orang baik tentu tidak akan dijuluki dengan setan. Padahal kalau kita perhatikan dari ungkapan Al-Harith ini,
atau An-Nadhr bin Al-Harits nantinya ya, itu pengakuan jujur mereka terhadap Nabi SAW. Tapi mengapa dikatakan setan? Maka jawabannya karena meskipun dia mengakui kesalahan mereka terhadap tuduhan atas Nabi kita Muhammad SAW, namun ini tidak menjadikan mereka sadar. Justru semakin berupaya mencari cara lain demi untuk menolak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bahasa kita, sudah tahu salah, tetap saja ngeyel. Sudah mengakui kesalahan, tetap saja mencari cara untuk menjatuhkan pihak yang benar. Ya. Dan ini seperti sifat setan. Iblis laknatullahi alaih. Sudah tahu kalau dia itu membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Adam. Dia tahu kalau dia salah, tapi setelah itu tidak mengaku salah. Justru dia berusaha untuk menggelincirkan anak keturunan Adam agar mereka tersesat. Inilah sifat setan. Mengakui diri salah, tapi nggak mau mengikuti yang benar. Mengakui diri salah, tapi justru menjadi bahan evaluasi. Kalau gitu, apa ya cara kita untuk membungkam kebenaran? Maka mari kita baca jamaah sekalian. An-Nadhr bin Al-Harits datang kepada orang-orang Quraisy lalu mengatakan, wahai kaum Quraisy, demi Allah, sungguh urusan yang kalian hadapi saat ini tidak ada lagi jalan keluarnya. Ini benar ya. Mereka sudah mentok, nggak punya jalan keluar. Seandainya cukup di sini, lalu dia mengatakan, mari kita ikuti Muhammad. Maka nggak jadi setan dia. Ya. Kalau sekiranya urusan kalian ini sudah buntu, berarti sudah mentok, nggak akan mungkin bisa dilanjutkan. Mari kita ikuti Muhammad, nampaknya dia berada di jalan yang benar. Maka kalau seperti ini, nggak jadi setan. Namun ternyata berbeda lanjutannya. Di masa mudanya, Muhammad adalah orang yang paling kalian meridhai. Jujur ucapannya di antara kalian dan paling kalian agungkan amanatnya. Ya, jujur ucapannya di antara kalian dan paling kalian agungkan amanatnya. Jadi Nabi ya seperti itu. Dulu kita sampaikan ketika pembangunan Ka'bah ya, renovasi Ka'bah. Mereka semua ridho kalau Nabi yang memutuskan cara mengembalikan Hajar Aswad. Karena Nabi jujur, amanah, terpercaya, dan mereka setuju. Nah, hingga akhirnya sekarang kalian melihat uban tumbuh di kedua sisi kepalanya. Nabi sudah mulai tua. Dan membawa apa yang dibawanya kepada kalian. Membawa tauhid. Ajakan untuk tidak berbuat syirik. Ajakan untuk hanya menyembah kepada Allah. Demi Allah. Ya, kemudian kalian mengatakan bahwa dia adalah tukang sihir. Jadi gara-gara dia berdakwah untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah, kalian pun akhirnya menuduhnya dengan tukang sihir. Demi Allah, dia bukanlah seorang tukang sihir. Ini pengakuan laki-laki yang jujur. Ya, kita telah melihat para tukang sihir dan jenis-jenis sihir mereka. Sedangkan yang dikatakan oleh Muhammad itu bukanlah jenis nafas, yaitu hembusan, ataupun uqad, buhul-buhul mereka. Tidak paham ilmu sihir dan apa yang disampaikan oleh Muhammad sama sekali bukan sihir. Tidak ada buhulnya dan juga nggak ada nafasnya. Lalu kalian katakan dia adalah seorang dukun. Demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Ini lagi-lagi apa pengakuan jujur. Ya, demi Allah, dia bukan seorang dukun. Kita telah melihat bagaimana para dukun
Sedangkan yang dikatakannya bukan seperti komat kamit atau saja mantra-mantra para dukun. Mereka sadar dukun itu bukan seperti itu. Lalu kalian katakan lagi bahwa dia adalah seorang penyair. Demi Allah, dia bukan seorang penyair. Lagi-lagi ini kejujuran mereka. Ya, kita telah mengenal semua bentuk syair, baik itu rojas maupun hazaj. Sedangkan yang dikatakannya bukanlah syair. Lalu kalian katakan bahwa dia adalah orang yang gila. Demi Allah, dia bukan orang yang gila. Ya, kita telah mengetahui esensi gila dan telah mengenalnya. Sedangkan yang dikatakannya bukan dalam kategori ketercekian. Ya, biasanya orang gila itu seperti tercekik gitu ya. Kerasukan ataupun was-was sebagaimana kondisi kegilaan tersebut. Ya, ini rata-rata empat macam hal ini ditujukan kepada Nabi SAW bergantian. Kalau enggak dukun, ya penyihir, ya penyair. Kalau enggak gitu, gila. Nah, ini pengakuan yang jujur. Seandainya setelah itu ditutup dengan, berarti ini menunjukkan kalau dia, Muhammad itu, berada di pihak yang benar. Maka mari kita ikuti. Maka jadilah An-Nadhr bin Al-Harith ini bukan setan. Namun nyatanya justru dia melakukan upaya yang lain. Wahai kaum Quraisy, katanya, perhatikanlah urusan kalian demi Allah. Sesungguhnya kalian telah menghadapi masalah yang maha serius. Ya sebenarnya dari kemarin-kemarin ya sudah serius. Nggak ada orang-orang Quraisy itu bercanda. Ya, sejak awal Nabi SAW mendakwahkan tauhid, mereka sudah mulai berpikir. Nggak ada mereka main-main. Tapi di sini An-Nadhr ingin sekali lagi menunjukkan, ayo kita ini usahakan yang terbaik. Ini bukan masalah yang sepele. Ya, intinya supaya mereka itu berjuang lagi dengan lebih keras. Padahal tadi sudah disampaikan, kalian sudah menemui jalan buntu. Yang namanya buntu ya sudah berhenti. Tapi bukan namanya setan kalau nyerah. Ya kan? Setan nggak pernah nyerah. Setan ada saja godaannya. Untuk orang yang mudah digoda, ya digoda dengan maksiat, digoda dengan dunia. Untuk ahli ibadah, godaannya beda lagi, riya. Ahli ibadah nggak mempan, tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, nggak mempan. Dia ahli ibadah. Tapi bisa dihembuskan godaan. Baguskan ibadahmu. Agar kamu dipuji manusia. Ini bisa. Ahli ibadah bisa dihembuskan semacam ini. Untuk ulama juga demikian. Orang alim juga demikian. Tidak bisa ditipu dengan jangan ngaji, jangan belajar, jangan taklim, jangan berdakwah kepada umat. Nggak bisa. Itu justru kekuatan mereka. Tapi bisa ditipu dengan apa? Dengan hasad. Di antaranya hasad kepada para ulama yang lain. Wahai ulama A, ya, di sana ada ulama B. Apa kamu nggak merasa tersaing? Apakah kamu tidak merasa lebih hebat? Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan ilmumu. Agar manusia datang ke majelismu, bukan ke majelis. Ini penggodaan setan ini. Ya. Makanya bukan namanya setan kalau jalan buntunya nyerah. Nggak ada jalan buntu bagi setan. Makanya benar kalau tadi dijuluki An-Nadhr bin Al-Harith itu apa? Setan. Nah, jadi kalian menghadapi masalah yang sangat serius. Akan disebutkan maha serius. Nah, ketika itulah kaum Quraisy memutuskan untuk menghubungi orang-orang Yahudi guna memastikan kelanjutan dari perihal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menunjuk An-Nadhr bin Al-Harith untuk pergi menemui orang-orang Yahudi di Madinah bersama dua orang lainnya. Jadi dari cuplikan ini kita nanti akan mengetahui kalau orang-orang Yahudi itu mereka sudah tinggal di Madinah sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Meskipun mereka bukan penduduk asli kota Madinah.
Nanti tiba saatnya kita menjelaskan tentang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kita ungkap bagaimana kisah mereka ada di kota Madinah dan bagaimana mereka bisa mengembangkan koloninya. Ya, mereka bukan penduduk asli, tapi mereka bisa tumbuh besar. Ada 3 suku besar orang Yahudi di kota Madinah. Jadi sudah ada sejak lama ya. Cuman sekali lagi mereka bukan penduduk asli. Mereka itu pendatang. Tayyib. Nah, karena orang Yahudi itu dikenal dengan ahli kitab, orang yang berilmu, maka orang-orang Quraisy ingin untuk memastikan benar enggak Muhammad ini nabi. Karena yang tahu tentang kenabian, ya keturunannya nabi. Orang Quraisy bukan keturunan nabi. Dalam artian mereka belum pernah menjumpai nabi. Meskipun mereka itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Cuman masalahnya dari Nabi Ismail sampai kepada orang Quraisy itu sudah jauh beda dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ya, Bani Ishak. Anaknya Nabi Ishak itu turun-temurun jadi nabi. Jadi seakan-akan yaitu nyambung. Saling mewariskan. Nabi diganti dengan nabi yang lain, diganti dengan, sehingga agama terakhir Yahudi itu masih apa? Memiliki pengaruh dan sisa-sisa ajaran Nabi Musa alaihissalam. Meskipun itu mereka rubah juga. Adapun orang-orang Quraisy jauh mereka dengan Nabi Ismail. Ya, sehingga mereka tidak merasa menjadi keturunan Nabi yang memiliki bekal ilmu tentang kenabian. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy pun menunjuk An-Nadhr bin Al-Harith dan juga 2 orang bersamanya. Ketika mereka tiba di sana, para pemuka agama Yahudi yang dikenal dengan istilah Al-Habr atau bentuk jamaknya adalah Ahbar, ya, berkata kepada mereka, tanyakan kepadanya, yaitu Muhammad, 3 hal. Jika dia dapat memberitahukannya, maka dia memang nabi yang diutus. Dan jika tidak, maka dia hanyalah orang yang berbicara dusta. Saya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lihat ya. Lihat. Orang-orang Yahudi dalam hal ini jujur. Orang-orang Yahudi, para pemuka Yahudi, para ahli agama Yahudi jujur. Mereka sudah tahu kalau nanti akan diutus Nabi terakhir. Dan mereka juga sudah mendapatkan penjelasan dari kitab-kitab mereka cara membuktikannya. Ya. Jadi An-Nadhr bin Al-Harithnya diutus untuk memastikan gimana caranya kita mengungkap hakikat Muhammad. Tapi ingat jamaah sekalian, orang-orang Quraisy datang kepada Yahudi ini sebenarnya niatnya untuk menjatuhkan Nabi kita. Jadi mereka seakan percaya diri kalau Nabi kita itu bukan Rasul. Nah, cara membuktikannya gimana? Tanya kepada orang Yahudi, ahlinya. Dan mereka yakin Nabi kita atau Muhammad menurut mereka nggak akan mungkin terbukti kalau seorang Nabi. Jadi mereka punya keyakinan kuat bakal memenangkan hal ini. Bakal bisa membuktikan kalau Muhammad bukan Nabi. Itu keyakinan mereka dan itu yang ada di benak mereka. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata nanti jawaban mereka atau pertanyaan mereka dijawab dengan benar semuanya oleh Nabi SAW. Tapi ternyata mereka tetap ingkar. Mereka tetap kafir. Lalu apa artinya mereka datang ke orang Yahudi? Ini menunjukkan jemaah sekalian. Kebenaran kalau tidak diiringi dengan niat yang baik, maka pasti akan menjadikan orang itu sesat. Ya, maka su'ul qasd, niat yang buruk, ini tidak ada atau tidak akan mungkin bisa menjadikan seorang itu menerima kebenaran. Kalau sudah awalnya niat yang buruk, maka kebenaran apapun tidak akan mungkin bisa
yaitu dia ikuti. Justru akan menjadi setan tadi, cari cara lain. Nah sekarang, orang-orang Yahudi tadi tahu, paham apa yang diinginkan oleh utusan Quraisy tersebut. Akhirnya mereka menyampaikan apa yang ada di kitab mereka. Tanyakan Muhammad 3 perkara. Kalau 3 perkara ini bisa dijawab dengan benar, maka fix dia itu nabi. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu menjawab 3 perkara ini, maka dia dusta. Apa itu pertanyaan-pertanyaannya? Yang pertama, tanyakan kepadanya tentang sekelompok pemuda yang sudah pergi pada masa lampau. Bagaimana kisah mereka? Ya, ini yang pertama. Karena sesungguhnya cerita tentang mereka amatlah menakjubkan. Yang kedua, juga tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki pengelana yang menjelajahi dunia hingga ke belahan timur bumi dan belahan baratnya. Bagaimana kisahnya? Ini pertanyaan kedua. Terakhir, tanyakan kepadanya tentang apa itu roh. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 pertanyaan ini bagi kita ya mungkin cukup mudah. Karena kita sudah membaca Quran. Kita sudah membaca wahyu yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW lalu diteruskan kepada kita. Ya, sekelompok pemuda di masa lalu, Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang ada yaitu di dalam gua. Kemudian seorang pengelana yang mengembara ke timur dan ke barat, Dzulqarnain. Tentang roh, Allah yang Maha tahu. Ini jawaban yang bagi kita mungkin mudah dijawab. Karena kita sudah tahu Al-Quran, kita sudah tahu dengan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi seorang Muhammad yang buta huruf, ummi, yang dia sama sekali tidak mengenal peradaban di luar Jaziratul Arab. Nggak tahu tentang negeri-negeri di luar Arab. Bukan ahli kitab. Maka mustahil bisa tahu hal tersebut. Kalau dia bukan nabi. Maka ditanyakanlah hal ini. Setibanya di Mekah, An-Nadhr bin Al-Harits berkata, kami datang kepada kalian dengan membawa pemisah apa yang terjadi antara kita dan Muhammad. Lihat ya, pembeda. Artinya kalau ini ternyata kebenaran ada pada Muhammad, ya sudah, kita harus akui. Tapi kalau ternyata kebenaran ada pada kita, maka kita akan perjuangkan dan Muhammad itu harus ditumpas. Itu di awal. Karena dia yakin dia yang benar. Nah, lalu dia memberitahukan mereka perihal apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Setelah itu orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 3 perkara tersebut. Ya, maka setelah beberapa hari turunlah surat Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat kisah sekelompok pemuda tersebut, yakni Ashabul Kahfi. Silakan baca surat Al-Kahfi secara utuh. Dan kisah seorang laki-laki pengelana yakni Dzulqarnain ini juga ada di dalam surat Al-Kahfi bagian akhir. Ya, yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka tanya kepada tentang Dzulqarnain, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat rinci. Dengan sangat memuaskan. Ya. Dan juga tentang ruh, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh. Yaitu di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka jawablah Muhammad, ya bahwasanya ruh itu adalah perkara dari Tuhanku dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Dan jawaban ini adalah sebagaimana yang tertera di dalam kitab-kitab Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ya. Nah, ketika itu jelaslah
bagi kaum Quraisy bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kebenaran dan kejujuran. Sudah mau apa lagi? Sudah terbukti melalui orang-orang Yahudi yang mereka memiliki kitab, mereka memiliki ilmu, mereka memiliki pertanyaan dan jawabannya. Tapi apa? Namun orang-orang yang zalim itu lebih memilih kekufuran. Karena apa? Ya su'ul qasd. Mereka sudah punya niat buruk. Jadi mereka datang kepada Yahudi itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi mereka mencari pembenaran. Ya, mereka yakin kalau mereka benar sehingga pasti Muhammad akan tidak bisa menjawab. Tapi nyatanya Nabi kita SAW memang Nabi mendapatkan wahyu. Jadi mereka sudah tidak ada cara lain. Nah setelah itu, karena sudah, nah ini kita katakan tadi sudah buntu. Jadi negosiasi dengan cara halus, dengan cara setengah kasar, dengan cara kasar, dengan cara pemaksaan, dengan cara dunia, dengan cara agama, dengan cara akidah. Sampai yang terakhir, ini yang paling jelas, ya bahwasanya ternyata Nabi kita terbukti benar-benar utusan Allah. Sudah mereka nggak punya cara dalam segi apa dialog dan negosiasi. Akhirnya setelah ini mereka hanya bisa berbuat kasar. Setelah ini mereka nggak ada lain kecuali main fisik. Ya gimana lagi? Dari segi keilmiahan nggak bisa karena mereka keliru, mereka salah. Mau nggak mau ya kalau untuk menumpas ya Muhammad ya harus dengan cara yang kasar, dengan mengotori tangan-tangan mereka. Baik. Nah di sisi lain ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang Yahudi yang mereka ini sudah menyampaikan apa namanya pertanyaan sekaligus jawabannya, nanti ternyata ketika Nabi hijrah ke kota Madinah ya nggak ada di antara mereka yang beriman. Jadi orang Yahudi tidak kalah membangkangnya dan tidak kalah ngeyelnya dibanding dengan orang-orang Quraisy. Nah seperti itu. Kita baca bagian akhir dari pembahasan ini. Sikap Abu Thalib dan keluarganya. Demikianlah tindakan kaum musyrikin secara umum. Sedangkan Abu Thalib secara khusus menghadapi tuntutan kaum Quraisy agar menyerahkan Nabi SAW kepada mereka untuk dibunuh. Abu Thalib mengamati gerak-gerik dan tindak tanduk mereka. Dia mencium keinginan kuat mereka untuk benar-benar menghabisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabaikan jaminan perlindungan terhadapnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam ya. Jadi Umar bin Khattab itu juga ingin untuk membunuh Nabi sebelum masuk Islam. Ya, dan Abu Jahal. Akhirnya dia mengumpulkan seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dan menghimbau mereka agar menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang Quraisy itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan upaya-upaya personil kepada beliau. Tapi di sisi lain orang-orang Quraisy juga datang kepada Abu Thalib. Karena Abu Thalib adalah pihak yang memberikan jaminan keamanan. Jadi orang-orang Quraisy nggak mau untuk melanggar, nggak boleh ya. Jadi untuk menghormati jaminan, maka mereka tidak berani untuk membunuh Nabi SAW. Tapi mereka sudah berpikir ya untuk menentang hal tersebut. Mereka sudah berpikir untuk mengabaikan jaminan perlindungan dari orang-orang Quraisy. Maaf, jaminan perlindungan dari Abu Thalib. Nah, maka dari itu Abu Thalib sudah mulai membaca gelagat mereka. Mereka itu mendesak agar menyerahkan Nabi. Abu Thalib tidak mau. Kan sudah pernah kita sampaikan ya. 2 kali orang Quraisy datang kepada Abu Thalib agar menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang Quraisy akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, serahkan Muhammad, kami akan berikan engkau pemuda yang lebih baik, lebih tampan, lebih gagah, lebih cerdas. Ya, sebagai ganti Nabi Muhammad untuk mereka bunuh. Abu Thalib menolak. Ya, Abu Thalib menolak. Nah, karena itu Abu Thalib sadar orang-orang keras ini kok mendesak terus. Padahal sudah ditolak.
Nah, ini berarti apa? Ada gelagat kalau mereka akan nekat suatu ketika. Ya. Perjanjian untuk tidak menumpahkan darah orang yang mendapat jaminan keamanan, lama-lama mereka akan langgar. Oleh karena itu Abu Thalib memanggil seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Muttalib untuk menjaga Nabi SAW. Mereka semua memenuhi himbauan itu. Baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih kafir sebagai sikap fanatisme Arab. Dulu pernah kita sampaikan di antara hal yang positif yang dimiliki oleh bangsa Arab adalah mereka begitu menjaga persaudaraan. Jadi satu pihak tersakiti, maka seluruh kabilah itu akan membela. Tidak peduli agamanya apa. Jadi semangat kesukuan itu masih sangat kental dan ini dimanfaatkan oleh Abu Thalib. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu masih diakui keluarga oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Meskipun di antara mereka ada yang Muslim, ada yang musyrik. Ya. Nah makanya ketika itu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib sepakat untuk memberikan perlindungan tambahan kepada Nabi SAW. Nah, mereka berikrar dan mengikat janji di Ka'bah. Hanya saja saudaranya Abu Lahab lebih memilih untuk menentang mereka dan berada di pihak kaumku Quraisy. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kaum Quraisy itu banyak suku atau banyak kabilah gitu ya. Di antara kaum Quraisy sendiri ada kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dulu pernah kita sampaikan, Quraisy itu kalau tidak salah adalah kakek Nabi yang ke-10, yang nama aslinya Fihr. Jadi kakek Nabi yang ke-10. Itu Quraisy. Nah, di situ tentu banyak anak keturunan. Ya, banyak anak keturunan. Nah, anak keturunan Quraisy yang paling utama adalah Hashim, dan dari Hashim itu bawahnya adalah Abdul Muttalib. Maka dua keluarga besar anak keturunan Hashim yang kita kenal dengan Bani Hashim dan anak keturunan Abdul Muttalib yang kita kenal dengan Bani Abdul Muttalib, mereka semua berjanji untuk apa? Untuk membackingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membackingi Nabi SAW. Sedangkan kaum Quraisy di luar Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, maka mereka bersatu dengan orang-orang Quraisy. Ada satu kaum atau ada satu dari anak keturunan Hashim yang ternyata apa? Membangkang. Yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu termasuk Bani Hashim. Tapi karena dia sangat keras pemusuhannya terhadap Nabi SAW, dia keluar dari Bani Hashim dan dia lebih bermilih berada di pihak Quraisy. Nah, dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah akan berdampak pada pembahasan berikutnya, yaitu diboikotnya Bani Hashim dan Bani Muttalib bersama dengan Abu Thalib di desanya yang mereka akan diboikot ya. Jadi mereka tidak bisa hidup dengan normal. Mereka terhalang dari bahan pangan dan mereka terhalang dari muamalah bersama. Dan insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di sore hari ini. Silakan Mbak Iman. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas pemaparan materinya. Kepada Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, silakan kami persilakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Saat ini ada satu pertanyaan Ustaz. Dari peserta kajian. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Apa yang dapat menguatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sahabat-sahabat Nabi? Terima kasih. Apa yang dapat menguatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memperkuat seperti sahabat Nabi? Begitu ya pertanyaannya. Nah, Ustaz. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bertanya apa yang bisa memperkuat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sahabat Nabi. Ya, seperti sahabat Nabi. Maka tentu ini hal yang cukup sulit ya. Kalau seperti sahabat Nabi maka bisa dikatakan mustahil. Ya. Karena kita bukan sahabat. Dan kita nggak akan pernah bisa sama seperti sahabat. Sahabat telah mengorbankan harta jiwanya demi yaitu membela dan menolong Nabi Muhammad SAW. Sudah dunia mereka serahkan untuk Islam. Sedangkan kita, ya Allah alam bisawab. Yang jelas kita nggak akan mungkin bisa menyamai derajat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Adapun cara memperkuat keimanan, ya tentu saja banyak tipsnya. Ya, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca sejarah, ini paling tidak bisa menggugah semangat kita. Oh, dulu sahabat ada yang seperti ini, lalu membandingkan dengan dirinya, sedangkan saya sudah berbuat apa untuk Islam? Apa yang sudah saya lakukan untuk Islam? Nah, dari sini maka akan menumbuhkan semangat untuk bisa meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi ya mengamalkan Islam termasuk di antara cara untuk menumbuhkan iman. Karena iman itu semakin diwujudkan dengan amal soleh maka akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, kalau iman itu hanya diyakini tapi tidak diwujudkan dengan amalan, maka lama-kelamaan iman itu akan hilang. Akan semakin berkurang. Jadi wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa menjawab secara spesifik ya, amalan apa atau mungkin upaya apa, tapi setidaknya itu ya beramal saleh, kita merenungkan Al-Qur'an dan kita melihat sejarah kehidupan para sahabat tentang pembelaan mereka dan perjuangan mereka ya di dalam agama Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawaban yang tadi sampaikan. Satu pertanyaan lagi, Ustaz, terkait dengan materi. Ini kalau dihubungkan dengan toleransi, bagaimana Ustaz antara negosiasi, kompromi, dan toleransi yang sempat mungkin jadi pembahasan juga ya? Baik, yang namanya toleransi itu adalah membiarkan adanya perbedaan. Ya, tahu saya definisi toleransi itu ya seperti itu. Kita paham kalau kita itu berbeda, maka jangan dipaksakan untuk sama. Itu toleransi setahu saya ya. Ya, sebagaimana apa namanya berbeda-beda tetapi tetap satu gitu ya. Artinya terlepas dari makna tetap satu itu apa tafsirannya, apa kandungannya, tapi yang jelas diakui secara bersama kalau kita itu beda. Nah, poin utamanya apa? Kita itu berbeda, maka yang namanya toleransi ya jangan dipaksakan untuk sama. Maka yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu bukan toleransi. Karena memaksakan untuk sama. Ya, cuman mereka mengemas dengan cara yang terlihat bijak. Biar sama-sama enak. Ayo kita barengan dalam satu agama setahun ini, lalu tahun depan kita akan ganti agama. Nah, berarti kan apa? Akhirnya pada ujungnya memaksakan orang untuk sama. Setahun kita sama dengan agama A, setahun kita sama dengan agama B. Padahal A dan B ini agama yang berbeda. Kenapa dipaksakan untuk sama? Yang A ya biarkan tetap A, yang B ya biarkan tetap B. Jangan A dan B hari ini A dan B hari ini B. Ini menyamakan sesuatu yang berbeda. Maka dari itu yang dilakukan orang Quraisy bukan toleransi, itu pemaksaan.
itu pemaksaan yang dikemas dengan cara yang seakan-akan bijak. Ini bukan kebijakannya. Kebijakan itu biarkan. Lakum dinukum waliyad, itu toleransi yang sangat jelas dalam Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, dan tidak ada nilai-nilai yang dilanggar Islam di dalam menjalankan agamanya, nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada yang dirugikan. Ya, cuman itu tadi yang namanya pihak-pihak yang itu merasa pengikutnya itu berkurang karena kembali ke jalan yang benar, hasad. Ini jadi mereka yang mengupayakan berbagai macam cara agar pihak yang benar itu mau meninggalkan keyakinannya. Jadilah mereka intoleran. Dan kita sudah toleransi sejak lama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz, yang saya terima. Barangkali mungkin ada penutup atau kesimpulan dan juga nasihat untuk kami, Ustaz. Baik. Ma'asyarul muslimin, para jamaah sekalian, majelis taklim Ashabul Hijrah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian kita membahas sirah nabawiyah, dan di antara pesan penting yang bisa kita ambil pelajaran di sini, bahwasanya ketahuilah Islam itu dibangun di atas keyakinan. Islam dibangun di atas keyakinan. Maka sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW yakin dengan keyakinannya, yakin dengan keislamannya, sehingga tidak mudah untuk digoda dengan berbagai macam perkara, baik itu masalah dunia maupun masalah keyakinan, maka hendaknya kita pun juga demikian. Maka jangan kita tukar agama kita dengan apapun itu, baik dikemas dengan cara apapun itu. Ya, seperti yang kita saksikan tadi, ya seakan-akan bijak. Sehari kita ikut agama A, besok kita ikut agama B, agar rata. Maka ini adalah hal yang sangat salah. Ya, ini adalah hal intoleran. Ya, kalau mau toleransi beragama, maka lihatlah Islam bagaimana mereka bertoleransi. Lakum dinukum waliyadin, itu kata yang paling pas untuk mengungkapkan toleransi. Maka kita yang meyakini Islam itu benar, maka jangan mau untuk dipaksa untuk meninggalkan keyakinan kita dengan cara apapun. Sebaliknya, kita tidak perlu ngurusi agama orang lain. Biarkan mereka mengoceh, biarkan mereka meyakini apapun terhadap kita. Kita nggak akan pusing. Ya, kita diungkapkan seperti orang-orang yang tersesat, ya silahkan saja. Kita dituduh sebagai orang-orang yang seperti ini dan seperti itu, menurut keyakinan mereka, silahkan saja. Kan lakum dinukum waliyadin. Kita nggak ikut campur kitab kalian, kita nggak ikut campur ajaran kalian. Maka biarkan kami memiliki keyakinan kami sendiri, dan tolong jangan diganggu. Ya, mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, Ustaz, untuk nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kajian sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan faedah-faedah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan semoga juga kita diberikan kemudahan untuk terus mempelajari ilmu syar'i untuk bekal kita di akhir nanti insyaallah. Jazakumullah khairan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam kajian sore hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.